ada di format yang agak berbeda gitu ya. Karena kita akan ngobrol santai nih dengan para pembicara kita yang nanti kenalkan ya. Jadi kita formatnya santai aja. Oke, selawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita semua masih dapat merasakan nikmat iman dan Islam hingga sampai saat ini ya. Kayak tegang banget ya. Gimana kabarnya rekan Relay sekalian? Alhamdulillah baik Mbak Nema. Alhamdulillah baik ya. Baik Mbak. Ya, semoga dalam kondisi sehat semuanya. Amin, amin. Dan tetap semangat ya di Ramadan hari ke 25 ya, 25. Atau amin apa lebaran nih. Amin berapa lebaran ya? 4 atau 5 nih? 5 atau 6 ya? Enggak kalah kita di sini. Kenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bu Ustazah Muhlisa Arif ya. Assalamualaikum Ibu Lisa. Hai. Di-unmute dulu Bu suara Ibu. Ya. Alhamdulillah. Ya? Sehat. Oke, Bu Lisa ini dari proyek RGDI Maros Makassar ya Bu ya? Iya. Oke, kemudian yang kedua ada Bapak Muhammad Ali Yusuf. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Jangan Bapak nih, Mas aja. Nggak enak manggil Bapak, nggak enak. Mas Yusuf aja ya? Iya. Mas Yusuf aja. Oke, ya rekan-rekan sekalian, izinkan saya beberapa menit ke depan ya, menemani rekan-rekan sekalian. Karena di Ocean kayaknya ada enaknya ya, Ocehan Asik Ramadan kali ini kita akan bahas nih topik yang insya Allah menarik. Ini seputar berbagi di bulan Ramadan gitu ya. Salah satu amalan yang bisa kita maksimalkan gitu di 10 malam terakhir Ramadan ini ya. Dimana nanti akan ada sharing dari Mas Yusuf dan ada materi juga dari Bu Muhlisa ya yang akan disampaikan. Mungkin sedikit awalan saja yang kita bahas ini kan mengenai tradisi berbagi di bulan Ramadan gitu ya. Di mana dalam surat Al-Baqarah ayat 261 disampaikan bahwa perumpamaan perumpamaan dari orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah gitu ya. Itu bagikan kita menanam satu di mana dalam benih tersebut akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Dan dari 7 tangkai tersebut, masing-masingnya akan tumbuh menjadi 100 benih kembali. Masya Allah gitu. Berapa besar pahala yang kita dapatkan hanya dengan satu kebaikan, yakni berbagi gitu. Insya Allah 700 kali lipat pahala. Dan ketika kita mengerjakannya di bulan Ramadan gitu, insya Allah pahalanya akan berlipat ganda. Dan ketika sekarang kita berada di kondisi Ramadan yang istimewa gitu ya, Ramadan di tengah pandemi, banyak sekali peluang kita untuk berbagi gitu ya. Kalau misalkan kita temui banyak lembaga, organisasi yang memang menyalurkan dana bantuan itu kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Mungkin untuk lebih lengkapnya lagi nanti bisa disampaikan oleh pembicara kita. Dan mungkin bisa saya sampaikan karena ini forumnya online. Nanti ngobrolnya bisa ganti-gantian ya, mungkin dari Bu Lisa dulu, kemudian ke Mas Yusuf. Dan nanti di sesi terakhir, mungkin 30 menit terakhir, jika rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan gitu ya, bisa diajukan melalui fitur chat yang ada di sebelah kanan bawah aplikasi Zoom. Oke, kita mulai saja mungkin yang pertama untuk Bu Muhlisa. Sebagai awalan ya, Bu Muhlisa. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bu Lisa bisa disampaikan dulu nih Bu, apa sih makna berbagi gitu dan keutamaan berbagi menurut Bu Lisa? Silahkan Ibu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari menjelang siang ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala meskipun sama seperti kemarin-kemarin tetap melalui video conference ya.
melalui media Zoom. Namun insya Allah mudah-mudahan ini tidak mengurangi keberkahan dan nilai amal soleh kita. Iya. Salawat beriring salam kita senantiasa menghaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saya dan teman-teman semua serta keluarga tetap berada dalam barisan umatnya yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Senang sekali teman-teman semua bahwa pada pagi hari ini, pada pagi menjelang siang ini, saya diberikan amanah untuk berbagi pada teman-teman semua dengan harapan mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala dan kemudian terhitung menjadi amal soleh di sisinya. Pada kesempatan hari ini, temanya menarik ya, berbagi, bersedekah. Ditanya sama Mbak Nai bahwa apa sih makna berbagi itu sendiri. Menurut yang saya pahami bahwa berbagi itu sebenarnya adalah kepedulian terhadap sesama. Ini juga merupakan pembuktian kita terhadap keislaman kita, bahwa seorang muslim itu dituntut untuk memberi perhatian kepada sesama. Yang kedua, makna berbagi itu adalah pensucian terhadap diri dan harta kita. Dalam surah Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sayujannabuhal atqa," dan Allah itu membebaskan dari api neraka, masukkan orang ke surga itu orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Allati yu'ti malahu yatazakka. Yang mengeluarkan hartanya itu untuk mensucikan dirinya. Jadi makna berbagi itu adalah mensucikan diri sebenarnya, mensucikan harta, karena pada harta yang kita miliki yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala itu ada hak orang lain di sana. Sehingga ini yang mesti kita keluarkan, karena itu bukan hak kita secara keseluruhan, tapi dalam harta yang kita dapatkan itu ada hak orang lain. Yang ketiga, makna berbagi ini juga adalah investasi buat kita. Investasi kebaik buat kita. Karena pada dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salah satu di antara sesuatu yang menjadi milik kita itu adalah harta yang kita sedekahkan. Itulah yang menjadi milik kita. Di antara dua yang lain ya, bahwa apa yang kita makan sampai habis itulah milik kita. Apa yang pakaian yang kita pakai sampai hancur itulah milik kita. Yang kemudian harta yang kita sedekahkan, dan ini yang paling utama, bahwa ketika kita mau harta itu menjadi milik kita, kekal pada kita, itu seharusnya disedekahkan, diinfakkan, biar Allah yang menyimpan. Yang kemudian insya Allah itu nanti akan kita dapatkan dan kita nikmati di akhirat nanti. Iya. Selain itu, sedekah juga itu menghapus dosa, penolak bala. Kalau kita mau dihindarkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan, itu bisa dengan sedekah. Yang lebih ini lagi, bahwa sedekah itu menjadi jalan untuk menutup aib kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita. Dalam satu syair Arab ya mengatakan bahwa yang berbunyi tasattar bis-saha fa kullu aibin yughtihi kama qila as-saha. Ini syair ya, bukan hadis. Bahwa kalau mau
aib kita itu ditutupi, maka dengan sedekah insya Allah itu bisa menjadi penutup aib buat kita. Siapa yang tidak punya aib, siapa yang tidak punya dosa, siapa yang tidak punya kesalahan, yang kemudian pasti kita tidak mau kalau ini diumbar, ini diketahui orang, menjadi sarana untuk orang ini mengejek ya. Salah satu di antaranya, gemarlah bersedekah, niscaya orang itu tidak mau cerita aib-aibnya kita, tidak tertarik untuk menceritakan aib kita. Dan itu orang-orang itu juga akan menjadi pembela jika ada orang yang mau berbuat jahat terhadap kita. Itu mungkin pengantar dari saya. Jadi sesuatu sedekah itu sangat bermanfaat ya tentunya. Dan ini kita berharap bahwa ini menjadi sebuah keyakinan yang kita lakukan dan insya Allah bisa menjadi kebiasaan positif buat kita dan insya Allah kita tidak akan rugi. Terima kasih Mbak Nai. Ini manfaat atau makna sedekah bagi menurut yang saya pahami. Iya. Sepertinya masih di mute ya. Oke. Jadi hanya karena langkah kecil gitu ya. Ibaratnya langkah kecil kebaikan kita untuk bersedekah ternyata banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan gitu. Bisa ya. Iya Mbak, Masya Allah. Mungkin tadi kan pengantar. Sekarang saya izin beralih dulu nih ke Mas Yusuf. Siap. Gantian aja. Halo Mas Yusuf. Halo Naima. Santai aja Mas ya. Iya. Kan lagi udah Mas. Bukan Pak. Mungkin kalau tadi Bu Muhli cerita mengenai keutamaan gitu ya. Keutamaan bersedekah. Kalau dari Mas Yusuf sih saya pengen dengar sharing pengalaman sih. Oh boleh. Mungkin pengalaman Mas Yusuf kan banyak nih. Sering keluar negeri lah gitu. Atau sekarang mungkin posisinya ada di Lombok gitu yang memang di luar Jakarta kan. Kalau saya kan di Depok terus. Jadi Mas Yusuf mungkin bisa disampaikan kebiasaan atau tradisi berbagi gitu di daerah yang Mas Yusuf pernah singgahi gitu. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mbak Naima. Nah, saya berbagi sedikit saja nih tentang pengalaman bagi di Lombok ya. Jadi ketika Ramadan seperti ini di Lombok itu ada beberapa kebiasaan yang mungkin juga ada di beberapa daerah Indonesia. Salah satunya di Lombok ini di Masjid Islamic Center yang terletak di Mataram itu setiap 10 hari Ramadan terakhir itu dibuka untuk iktikaf. Nah, itu cukup lumayan termasuk sangat ramai. Jadi masjid itu sampai penuh ya mungkin karena fasilitasnya yang bagus ya. Jadi masjid itu karpetnya bagus, terus juga AC-nya juga bagus, jadi banyak yang datang. Nah, di situ ada yang unik menurut saya dari masyarakat Lombok itu. Jadi ketika mereka mulai iktikaf, biasanya mulai ramai itu jam 12 itu udah mulai ramai sekali, terutama ketika malam Sabtu dan Minggu. Nah, di situ mereka iktikaf sampai habis subuh baru pulang. Nah, di situ ada waktu di mana di tengah itu ada waktu sahur. Nah, kebanyakan dari orang-orang itu mereka ini nih, satu orang itu suka bawa bekal sahur double-double, yang itu nanti akan di-share di teman-teman yang lain. Jadi kayak misalnya saya gitu, saya biasanya datang nggak bawa sahur. Jadi saya datang ke sana, itu pun nanti bahkan ada 2-3 orang akan nawarin bekal mereka. Jadi satu orang ada yang bawa 10, ada yang bawa 5 gitu. Sebagian orang seperti saya gitu, saya nggak bawa. Nanti di sana itu sudah dapat sharing dari teman-teman yang itikaf di sana. Nah, itu sangat menarik yang selama ini menurut saya agak jarang ditemuin ya. Biasanya orang mengandalkan sahur dari dana masjid itu gitu. Tapi kalau di Lombok itu mereka swadaya dan dari masyarakatnya sendiri suka membawa double-double untuk dibagikan kepada yang lain. Nah, itu salah satu ini sih Mbak Nima pengalaman di Lombok yang kayak cukup unik untuk ini ya, untuk di-share di sini. Jadi Mas Yusuf sengaja nggak bawa makanan ya? Iya, kan dengan kondisi kan tidak mungkin nih, saya masak dulu terus berangkat dengan bungkus gitu kan, enggak. Makanya biasanya bagusnya lagi mereka suka satu keluarga. Jadi
eh, bapak, ibu, dan anak-anak pun mereka iktikaf bersama karena ada tempat untuk wanita juga. Atau bawa makanan lengkap tuh, dan mereka akan mengajak orang di sebelah-sebelahnya untuk makan bersama, seperti itu. Itu tadi soal itikaf ya Mas. Mungkin kalau misalkan kebiasaan harian aja sih, selama Ramadan gitu, misalkan kayak berbagi bukaan puasa gitu. Itu dulu ya, itu kalau itu kan sudah sangat umum ya, dikatakan di lamrah gitu, dari beberapa organisasi atau perkumpulan-perkumpulan suka mengadakan bagi-bagi takjil gratis di lampu merah. Cuman dengan kondisi saat ini itu tidak terlihat sama sekali itu. Cuman masih berjalan, cuman mungkin di tempatnya tidak tempat umum ya. Misalnya kayak di Swarga sendiri nih, kita kan walaupun sepi kita masih masuk untuk jaga maintenance dan untuk security. Pasti teman yang masuk saat itu tuh ada yang dari rumah mungkin bawa melon, bawa timun yang nanti menjelang maghrib akan dimasak jadi es untuk bersama-sama, seperti itu. Secara umum di Lombok sendiri biasanya seperti daerah lain Indonesia ya, suka berbagi takjil dan macam-macam. Cuman untuk saat ini sih tidak ada seperti itu. Oke, itu kan Lombok ya Mas ya. Jadi kalau di Lombok aja nggak puas gitu. Kayak perlu ada share cerita yang lain gitu. Cerita lain mungkin saya dulu pernah Ramadan 4 kali di India kali ya. Nah kalau di India sendiri suasana Ramadan kalau berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kita di jalan menemukan banyak orang jualan takjil dan macam-macam. Bahkan di tempat yang saya tinggal itu termasuk muslimnya lumayan, tidak mayoritas ya. Yang istilahnya kalau azan kita masih dengar, muslimnya lumayan dan cari daging sapi masih bisa. Itu tidak ada sih orang jual-jualan takjil dan macam-macam begitu, nggak ada. Cuman memang ada satu tempat yang mereka buka untuk makanan. Jadi ketika menjelang berbuka itu ada seperti pasar malam yang khusus makanan, biasanya makanan-makanan yang ala-ala Timur Tengah dan India seperti itu. Jadi kayak percampuran Timur Tengah dan India, makanan itu biasanya suka dijual di situ, seperti itu. Kalau pengalaman untuk berbagi, paling kita dari mahasiswa Indonesia kita suka nge-host gantian. Jadi kayaknya kita satu apartemen kan ber3 orang. Nah kita suka pertama di apartemen saya, mungkin di minggu pertama kita undang teman-teman Indonesia untuk masak bareng dan makan-makan, seperti itulah, buka bersama seperti itu. Menarik ya Mas Yusuf ya? Ya lumayan. Oke. Kembali lagi ke Bu Lisa. Iya Mbak Nay. Ya Bu, tadi kan sudah dijelaskan gitu ya, keutamaan dari berbagi itu sendiri. So, kalau misalkan sekarang kita menghadapi yang tadi bilang gitu, Ramadan yang istimewa ya, di tengah pandemi seperti ini gitu. Mungkin ada aja orang yang memang tiap tahun gitu punya tradisi buat berbagi, cuma di tahun ini jadi terbatas gitu. Entah karena secara pemasukan juga berkurang gitu misalkan, jadinya dia hanya memiliki istilahnya gitu ya, yang pas-pasan gitu Bu Lisa. Tapi niat dia berbagi gitu. Atau bahkan juga ada yang dia niat berbagi, cuman benar-benar nih harta terakhir yang dia punya gitu. Dengan dia berpikiran kalau misalkan nanti juga diganti sama Allah dengan yang lebih baik gitu. Terus Bu Lisa sendiri seperti apa? Masya Allah, subhanallah ya. Terima kasih Mbak Nay, bahwa salah satu keistimewaan ajaran agama kita, salah satu keistimewaan ajaran agama ini tuh adalah banyaknya jalan yang diberikan oleh Allah untuk kita mendapatkan kebaikan. Kalau tadi ditanya bahwa kita punya keinginan nih, ada niat untuk berbagi, tapi di masa pandemi seperti ini, kita saja kekurangan. Makanya dalam agama kita, itu dengan niat saja itu kita sudah mendapatkan pahala. Jadi berniat saja itu kita sudah mendapatkan pahala, apalagi ketika niat itu kita wujudkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika Allah tahu di hati kita ada kebaikan, maka pasti Allah akan mewujudkan itu. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira, kata Allah. Kalau Allah tahu di hatimu ada niat baik, yu'ti khaira. Allah akan mewujudkan itu. Allah akan memberikan itu. Jadi luar biasa ya ketika kita berniat, dan tentu kalau sudah punya niat seperti itu, apa saja yang kita miliki itu seperti pengen dikasih aja gitu kan. Kita berikan kepada orang lain ketika kita paham tentang manfaatnya
kita yakin tentang manfaat sedekah. Nah, mungkin di sini saya bisa bagi ya ke teman-teman, kita sharing aja ini, bahwa yakini dulu bahwa sedekah itu mendatangkan manfaat. Nah, ada manfaat yang secara langsung mungkin juga kita rasakan. Bahwa yang pertama, sedekah itu sebagai jalan bahwa kita ini ditolong oleh Allah. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, maka kata Rasulullah, bantu sesama. Siapa yang tidak mau ditolong oleh Allah? Siapa yang doanya tidak mau dikabulkan oleh Allah? Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita yang kita hanya berharap bahwa hanya Allah yang bisa mewujudkan. Ya, seperti kondisi saat ini. Kondisi saat ini di tengah pandemi semua susah, tidak ada terhimpit ya. Kalau kita mau lapang, itu salah satu jalan berkah, membantu sesama. Sebagai jalan, sedekah juga ini sebagai jalan untuk mendapatkan pertolongan dan keberlimpahan rezeki. Jadi kalau kita bersedekah itu bukan kurang, tapi insya Allah itu pasti akan bertambah. Innama tubsaru wa tarzuquna bidu'afaikum, bahwa sesungguhnya kamu itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki yang melimpah, itu disebabkan oleh perhatianmu terhadap orang-orang yang lemah yang ada di sekitarmu. Ini juga bisa menjadi jalan, jadi manfaatnya ya, biar termotivasi dan insya Allah pasti bisa gitu untuk kita melakukan sedekah. Menjadi jalan kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Irhamhukum man fis sama, sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit, Allah yang ada di arsy itu juga menyayangi kita. Dengan cara apa? Dengan cara menolong sesama. Insya Allah rezeki kita bagi itu akan diganti oleh Allah, seperti dari kutipan ayat yang disampaikan Mbak Nai tadi, bahwa ketika kita berbagi itu seperti menanam satu benih yang kemudian mendatangkan 7 tangkai, masing-masing tangkai itu berbuah sampai 100 sampai 100 kali lipat. Mi'atu habbah. Kemudian manfaat lain dari sedekah ini, usaha untuk kita naik level. Dari posisi kita saat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penguatan terhadap ayat yang saya bacakan, bahwa posisi yang paling tinggi di sisi Allah, nilainya di sisi Allah itu adalah takwa. Itu adalah takwa. Takwa itu salah satu substansinya adalah kepedulian kita terhadap sesama kita. Ini dimaknai dari ayat yang tadi saya bacakan dalam surah Al-Lail. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa buka dan mentadaburi ayat ini. Sayujannabuhal atqa. Sungguh-sungguh Allah ini akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah sungguh-sungguh akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Siapa mereka? Siapa mereka orang yang bertakwa itu? Allati yu'ti malahu yatazakka, yang mengeluarkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Jadi orang takwa itu yang mau berbagi ya, yang mau berbagi dengan niat bahwa rezeki yang ada pada yang diberikan Allah pada mereka, rezeki itu sebenarnya dititip ya untuk kita dan ada hak orang lain bisanya. Dan ini kita niatkan bahwa kita menginfakkan sebahagian dari harta yang kita berikan ini dengan niat bahwa saya mau mensucikan diri saya. Jadi itu salah satu ciri ketakwaan, merupakan level tertinggi seorang hamba di hadapan Allah. Itu dengan pertama memberi, dengan sedekah, infak yang kita keluarkan. Dan ini juga sangat relevan ya dengan bulan mulia Ramadan kali ini. Oleh karena Allah
Oleh karena tidaklah puasa Ramadan itu disyariatkan kecuali ini akan mengantarkan kita pada predikat takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua bertakwa. Makanya harus berbagi, dan ini juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah ini menjadi uswah, menjadi qudwah buat kita semua, bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanannya itu semakin menjadi-jadi ketika Ramadan. Mari, apalagi saat ini tersisa 5 hari lagi, mari kita bersedekah, karena manfaat sedekah itu bisa kita rasakan sebelum roh ini terlepas dari jasad kita. Itu manfaat sedekah yang bisa kita, sehingga laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqanna wa akum minas salihin. Bahwa orang yang di sakaratnya itu melihat bahwa indahnya sedekah, dia pengen balik, seandainya ini bisa ditunda, ini roh ini dicabut, bahwa saya pengen sekali untuk keinginannya itu untuk kembali meskipun sedetik saja untuk dia infakkan semua hartanya. Oh iya, bahkan ada satu kisah ya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada orang yang menjelang sakaratnya itu selalu berucap. Jadi pada saat sakarat ya, dia berucap, baru, kenapa tidak baru, kenapa tidak jauh, ya. Lalu kemudian sahabat ini mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyampaikan bahwa si fulan tadi sebelum meninggal dia sempat mengucapkan bahwa kenapa tidak baru, kenapa tidak jauh, dan kenapa tidak utuh gitu. Kira-kira apa ini makna dari ucapan si fulan tadi ya Rasulullah? Bahwa dia diperlihatkan oleh malaikat menjelang ruhnya ini dicabut, bahwa diperlihatkan bangunan, diperlihatkan istana untuk dia gitu kan, untuk dia. Ini istana yang disiapkan Allah di surga nanti. Ini karena apa? Ini karena baju yang kau berikan kepada orang lemah itu, orang miskin itu. Lalu dia katakan bahwa itu kan baju lama. Itu kan baju lama. Aduh, kenapa tidak baru saja? Kenapa bukan baju baru saja yang sesedekah? Ini indah sekali balasan yang dia dapatkan. Yang lama saja yang dia berikan itu dia sudah mendapatkan istana ya, subhanallah. Tentu dia memberikannya secara dengan ikhlas. Kemudian diperlihatkan lagi bahwa ini ada istana satu lagi. Ini karena apa? Ini karena ada orang lemah yang kau gendong menuju ke masjid, yang kau antarkan, memudahkan dia untuk bisa di masjid segera gitu kan. Lalu dia katakan, padahal jaraknya itu cuman tidak jauh, dekat. Kenapa tidak jauh ya saya gendong? Yang dekat saja kita udah bisa, dia sudah melihat balasannya yang tidak penting, tentunya luar biasa. Kemudian diperlihatkan satu lagi, bangunan yang indah, istana yang indah, yang diberikan kepada orang miskin itu hanya karena setong roti yang dia bagi kepada orang miskin, karena dia juga tidak punya, dia dalam posisi tidak punya ya, jadi dia hanya punya sepotong roti yang kemudian dia bagi, lalu kemudian dia serahkan kepada orang miskin itu untuk hanya karena sepotong roti kita bisa mendapatkan surga, kita bisa mendapatkan istana. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat
kita, meningkatkan keyakinan kita bahwa mari berbagi. Mari berbagi. Kita tidak rugi. Kita tidak rugi dengan berbagi. Apa saja yang kita miliki, baik itu pakaian, baik itu tenaga, begitu juga makanan, perhiasan bahkan, apalagi orang wanita ya, mendapatkan pesan khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tasaddaqna ya ma'syunisa, bersedekahlah wahai para perempuan, karena Rasulullah melihat kaumnya kita ini yang perempuan yang banyak sekali di neraka. Nauzubillah, mudah-mudahan bukan kita salah satu di antaranya. Rasulullah menyatakan bahwa tasaddaqnya ya ma'syaran nisa walau min huliyikun, sekalipun dengan perhiasan kamu. Ini termasuk di antaranya sekalipun dengan perabot. Apalagi mungkin di antara kita, baik bapak maupun ibu, masih banyak koleksian, bagilah. Mungkin ada yang membutuhkan. Mungkin dalam setahun ada yang tidak sempat tersentuh, tidak sempat terpakai. Nah, yang mungkin di antara teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita, bahkan keluarga kita ada yang membutuhkannya. Saya rasa bisa menjadi jalan ya, kita mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan kesejahteraan, dan mendapatkan keberlimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Nay. Ya, Masya Allah, Ibu. Jadi memang salah satu bentuk ketakwaan kita gitu. Salah satunya adalah dengan bersedekah seperti itu. Dan apa ya? Dengan kita masih diberikan umur gitu. Rasa kita masih memanfaatkan usia kita salah satu dengan bersedekah gitu ya. Karena tadi Masya Allah ternyata ganjaran di surga itu luar biasa ya Bu ya. Hanya dengan potong roti gitu ya. Iya. Jangan khawatir gitu dengan bisa dibuatkan kita. Istana oleh Allah. Betul. Dan jangan khawatir ya Bu ya dengan rezeki kita yang mungkin di kondisi saat ini sebagian orang agak berbeda gitu dari yang biasanya. Mungkin biasanya kan rutin gitu untuk berbagi. Jangan khawatir karena yang harus kita yakini ketika kita berbagi karena rezeki yang berlimpah gitu ya, yang digantikan oleh Allah gitu. Dari situ saya ingat Bu. Jadi ada slogan kan, biasa kita dengar rajin, pangkal pandai, hemat pangkal kaya gitu. Iya. Dari situ kan kita sering banget dengar slogan rajin, pangkal pandai, hemat pangkal kaya gitu ya Bu. Berarti lebih ke Mas Yusuf sih. Saya kembali lagi ke Mas Yusuf boleh ya Bu ya? Biasa kan kita banyak menabung, kita jadi semakin kaya gitu Mas Yusuf. Boleh. Ya. Karena kalau misalkan dibalik Mas Yusuf, kata orang sih semakin banyak sedekah, semakin banyak semakin banyak kebaikan untuk kita, semakin banyak kebaikan hanya arah kita bersedekah gitu. Jadi bukan kita tabung, kita simpan, tapi semakin banyak kita keluarkan gitu. Untuk Mas Yusuf mungkin bisa share nggak Mas? Sebenarnya arahannya ke sini sih Mas. Mas Yusuf sendiri, cara mengelola keuangan untuk Mas Yusuf seperti apa sih? Misalkan Mas Yusuf pembagiannya sendiri gitu untuk dana operasional kah, untuk tabungan kah, dan untuk disedekahkan. Silakan Mas. Nah, mungkin sharing aja ya, tips sharing pengalaman aja nih. Kalau saya pribadi nih, kebetulan Relife ini kan payroll kita pakai Bank Mandiri ya, sudah 2 tahun ini kalau nggak salah ya, sebagai Bank Mandiri. Nah, pengalaman saya di Bank Mandiri itu dia ada program namanya TRM nih, bukan promosi ya, tapi memang ada program itu namanya TRM, Tabungan Rencana Mandiri, yang kita bisa ngambil program itu selama 1 tahun dan amount-nya terserah kita. Jadi program itu kita seperti menabung setiap bulan yang nanti akan dideduct langsung secara otomatis dari rekening kita. Kita bisa mengambil 100.000 dalam jangka 1 tahun, nanti setelah 1 tahun itu akan dikembalikan ke kita. Nah, pengalaman saya pernah sampai sekarang, jadi ini udah ketiga kali pakai program itu untuk rencana berkurban. Jadi dihitung dengan ini ya, UMR kita sekarang ini, saya pikir kita menyisihkan 300.000 tidak terlalu berat untuk setiap bulannya. Nah, saya ambil program TRM itu dengan 300.000 dari waktu yang kita sudah tahu nih, misalnya kurban mau jatuh di berapa gitu. Nah, kita bisa mulai setahun sebelumnya, sudah kita niatin nih dari awal, jadi kita per bulan akan otomatis dideduct sama Mandiri 300.000. Nah, dalam setahun itu uang akan dikembalikan kita
kita sebanyak 3.600.000. Nah, kalau di Lombok sendiri 2.500.000 sudah bisa buat beli kambing, kita masih ada sisa 1.100.000 itu bisa kita pakai untuk sedekah itu sesuai dengan kondisi lah. Misalnya kita pakai untuk pas Ramadan, untuk bikin acara berbuka bersama, mengundang teman-teman, atau mau disedekahkan juga bisa. Nah, pengalaman itu karena kita sudah niatin dari awal, ikut program itu untuk berkurban, jadi ketika kita menerima uang itu tuh sudah nggak terasa. Jadi kayak ketika kita melepaskannya juga nggak gitu berat. Kalau biasanya kan agak berat nih, misalnya kita ambil dari tabungan nih, mau beli kambing 2,5 juta itu kan lumayan juga ya, karena 2,5 bisa buat beli ini, beli itu gitu. Tapi ketika kita sudah niatkan dari awal nih, potong 300.000, dan ketika uang itu ditransfer balik ke rekening kita sudah nggak ngerasa kayak punya duit itu gitu. Jadi akan lebih ringan, akan terasa lebih ringan. Nah, program itu masih kayak kurban permanen mandiri. Jadi kayak dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang itu, program itu masih ada dan simpel banget. Tinggal kita datang ke sana, kita menentukan waktu dari bulan sekarang sampai tahun depannya, terus amount-nya bisa mulai dari 100.000 sampai berapapun. Nah, selama ini yang saya ambil, saya cuma 300.000 dan itu sangat membantu. Jadi lebih ikhlas ketika mau melepaskan uang itu sih. Nah, itu sharing seperti itu aja sini. Itu udah berlangsung berapa lama tuh Mas? 3 kali. Ini yang sudah pernah ikut 3 ya, 1 dia. Yang 3 ini belum selesai, baru nanti selesai di bulan September kalau nggak salah. Itu seperti itu. Jadi memang sengaja waktunya kita ambil di ketika bulan itu Idul Adha seperti itu. Oke. Kalau tadi kan mungkin momennya tahunan ya Mas Yusuf. Ya. Ada nggak sih mungkin alokasi hitungannya tuh bulanan gitu? Kalau jadi hitungan kan bulanan, jadi ibaratnya kita keluarkan duitnya tuh nggak cuman pas Idul Adha doang gitu. Mungkin dari Mas Yusuf juga alokasinya, tapi yang dikeluarkannya tuh mingguan atau bulanan gitu. Kalau seperti khusus sih saya tidak ada nih ya, karena mungkin kalau kita menggunakan bulanan gitu ya, kayak dana khusus untuk kita bagi-bagi itu kan kadang per bulan kita kondisinya berbeda-beda. Tapi yang bisa kita lakukan sih ini ya, mungkin bisa yang accidental ya, misalnya kayak kita ke pasar gitu, terus ada tukang parkirnya rajin. Biasanya kasih 2.000, kita bisa kasih 20.000. Itu kan akan lebih ringan daripada kita mengalokasikan tiap bulan, katakan 100.000 atau berapa hanya untuk bagikan seperti itu. Lebih seperti itu sih kalau bulanannya. Karena seperti yang tadi Bu Lisa sampaikan ya, semua tergantung niatnya ya Mas ya? Iya. Ya. Dan juga kondisi kita kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin bulan ini kebutuhan kita banyak gitu. Nah, dengan berbagi yang accidental gitu tuh lebih dipraktekkan lebih gampang. Kalau mungkin teman-teman di Jakarta kan sudah terbiasa dengan Gojek online ya. Nah, kan banyak sekali itu orang yang berbagi lewat itu. Nah, kalau di Lombok sendiri kan tidak jasa itu tidak begitu banyak kita pakai. Mungkin banyak yang seperti itu sih, kayak kita tukang parkir lah ya. Mereka kelihatan rajin gitu kan, ada yang tukang parkir nyebelin, males, tahu datang minta duit gitu. Rajin itu bisa lah kita ya. Benar, kita kasih lebih, selain bersedekah juga untuk mengedukasi mereka bahwa kita juga appreciate kerja mereka seperti itu. 20.000 itu kan kayak itu kita terselip di kantong, di laundry juga nggak terasa gitu loh. Kita juga suka lupa gitu. Iya. Itu lebih ini sih, lebih praktikal, lebih gampang. Jadi sebenarnya banyak hal-hal kecil gitu ya Mas, yang bisa kita temuin untuk berbagi ya. Kayak misalkan yang sering itu saya sih ngasih tips ke Gojek gitu. Itu kan sebenarnya kita nggak kerasa nih, atau tombol aja, padahal kan itu juga bentuk kecil gitu untuk berbagi seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Mungkin sebulan bisa berapa kan gitu. Kita balik lagi ke Bu Lisa. Bu Lisa. Ibu. Suaranya Mbak. Putus-putus ya Bu ya? Halo. Halo. Udah nggak? Ya, boleh. Ya, Bu Lisa, tadi kan Mas Yusuf udah sharing nih soal kehidupan berbaginya Mas Yusuf gitu. Cuman kembali lagi ke niat ternyata Bu Lisa. Kalau menurut Bu Lisa sendiri, mungkin dalam Islam juga ada aturan-aturannya gitu guys, Ibu, terkait berbagi. Mungkin ada alokasi khusus gitu, misalkan berapa persen atau seperti apa perhitungannya? Silakan Bu. Oh iya. Di sini kita bisa ini ya, antara infak dengan sedekah barangkali. Kalau infak itu terpaku ke harta.
yang kita pakai gitu kan, materi, pakaian, uang, perhiasan dan lain-lain. Sementara sedekah itu tidak terbatas, Mbak ya. Apa saja bisa dihitung sebagai sedekah. Aturan-aturannya, pembagiannya tidak ada ya, bahwa harus berapa persen, kecuali zakat. Zakat itu udah jelas kita harus keluarkan, dan itu 2,5% dari harta kita ya. Tapi kalau terkait dengan infak, ya seperti apa yang dilakukan oleh Mas Yusuf, bahwa setiap bulan bisa dipotong mungkin dari rekeningnya, yaitu itu boleh gitu kan. Bahwa yang penting kita selalu merasa bahwa sedekah itu tidak membuat kita miskin. Berapa saja jumlahnya. Karena prototipenya juga sama sahabat-sahabat Rasulullah juga sudah ada. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ketika bersedekah, semua hartanya disedekahkan, semuanya sampai habis. Dia menghabiskan hartanya untuk bersedekah. Tapi berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia bersedekah, dia sisakan setengahnya, setengah beliau infakkan, setengahnya lagi sedekahkan. Utsman bin Affan mewakafkan sumur untuk digunakan airnya buat orang lain. Abu Talha dia mewakafkan kebun kurma dan lain-lain. Jadi tergantung ya, bahwa kita mau menyedekahkan semua juga nggak masalah. Sedekahkan separuh lalu kita siapkan untuk keluarga, menyimpankan untuk keluarga juga tidak masalah. Itu tergantung niatnya. Iya. Rasulullah juga menyampaikan bahwa kalau bersedekah ya simpankan untuk anak-anak muda. Jangan sampai, karena pernah ya Mbak, suatu ketika ada sahabat Rasulullah itu mendatangi Rasulullah, dia mau menginfakkan karena dia orang kaya ya, dia akan menyerahkan semua hartanya kepada Rasulullah untuk diinfakkan di jalan Allah. Lalu beliau bertanya bahwa apa kamu punya anak? Dia bilang iya. Oh kalau begitu simpankan untuk anakmu. Sudah ya Rasulullah, separuh buat dia, separuhnya lagi saya mau sedekahkan. Dia bilang ini yang kau sedekahkan masih terlalu banyak, kata Rasulullah. Lalu kemudian akhirnya dia ya, lebih banyak lah yang dia simpan untuk anaknya, karena Rasulullah mengatakan bahwa kau simpankan untuk anak-anakmu, harta kau titipkan untuk anak-anakmu, agar dia tidak meminta-minta ya, tidak meminta-minta kepada orang lain sepeninggalmu. Jadi penting juga untuk kita bersedekah terukur ya. Tetap ada yang kita simpan, tapi kalau kita mau pakai cara Abu Bakar ya bersedekah habis-habisan, tidak ada yang dia sisa. Tergantung Mbak. Iya, yang pasti bahwa harus bersedekah. Yang salah itu yang tidak mau bersedekah. Bersedekah dalam arti bahwa sedekah bukan hanya tenaga, berbagi ilmu, sharing ilmu, itu juga sedekah, tapi di sini yang perlu kita biasakan itu bersedekah materi. Memberi uang, memberi tips seperti Mbak Nai lakukan gitu kan, naik ojek gitu, kasih tambahan, itu juga itu baik ya. Itu baik. Dan pasti Mbak Nai juga merasakan manfaatnya. Menjadi tenang, ya, lapang, selalu bahagia, tidak sempit perasaannya. Ya itu salah satu di antaranya karena sedekah yang kita bagi kepada sesama. Insya Allah Ibu. Mungkin tadi juga sempat disinggung sih Bu Lisa ya, terkait bentuk-bentuk berbagi. Karena kalau misalkan nggak bicara berbagi gitu ya, sebenarnya konteksnya kan sangat luas gitu. Ada infak, sedekah, zakat gitu ya. Mungkin bisa lebih diperjelas Bu, bentuk berbagi sendiri apakah harus materi, atau bahkan senyum itu kan juga sedekah gitu Bu. Bu Lisa gimana tuh? Iya, jadi yang tadi disampaikan bahwa
kalau sedekah itu tidak terbatas. Semua kebaikan yang kita lakukan itu bisa dihitung sedekah. Senyum, membantu orang dengan tenaga, mengajar, ya, menghadirkan kegembiraan di hati orang lain itu sedekah. Tapi kalau infak itu itu terpaku pada pemberian kita dari segi materi, ya, dari segi harta itu infak. Jadi infak itu pakaian, uang, perhiasan, yang kita serahkan ke orang lain itu infak. Tapi kalau sedekah, berjalan ke masjid juga sedekah, senyum kepada orang lain sedekah, membantu orang lain dari kesulitannya, membantu berjalan, seperti tadi bahwa menggendong orang lemah itu supaya bisa sampai ke masjid itu sedekah. Jadi infak sedekah ini mungkin yang bisa bedakan, ya. Sedekah tidak terbatas jumlahnya, tapi kalau infak itu selalu terpaku kepada materi, nilai materi yang kita berikan kepada sesama. Berinfak di jalan Allah. Itu mungkin, Mbak. Jadi itu bedanya infak dan sedekah ya, Bu, ya. Kalau infak tuh bentuknya, wujudnya itu materi. Kalau sedekah tuh bisa non materi, seperti itu. Ya, sama dengan zakat ya, Mbak, ya. Zakat ini lagi bahwa zakat memang itu adalah kewajiban, ya. Zakat fitrah, ya, zakat fitrah yang harus kita bayarkan pada saat sebelum Idul Fitri. Nah, itu berbeda, zakat itu berbeda dengan sedekah, zakat itu berbeda dengan infak. Kalau infak dan sedekah itu kita itu sunnah, ya, bahwa ketika kita melakukannya kita mendapatkan pahala. Kalau kita mau bantu orang kita dapat pahala, ketika tidak juga tidak mendapatkan apa-apa, tapi kita rugi. Kalau zakat itu wajib. Nah, lain lagi dengan hibah. Hibah itu memindahkan kepemilikan tanpa kompensasi, ya. Tidak dijual, dan itu juga menjadi jalan menyambung kecintaan kita dan hubungan baik kita kepada sesama. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Ya, Insya Allah, terima kasih ya Bu Lisa. Saya kembali Sama-sama. lagi Bu ke Mas Yusuf. Oh ya, untuk rekan real life sekalian, mungkin jika sudah terpikir mau bertanya apa gitu ke para pembicara kita, silahkan diajukan saja pertanyaannya ke fitur chat yang ada di sebelah kanan bawah dari aplikasi Zoom ini. Silahkan dikirimkan saja. Karena belum ada yang masuk, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ya. Saya kembali lagi ke Mas Yusuf. Mas Yusuf. Iya, Nay. Mungkin tujuannya baik gitu. Gimana? Untuk motivasi Terputus orang tadi, untuk... Nih. Halo, Oh, iya. terputus baru nyala. Gimana? Ya gini, Mas. Ah, Jadi kita bicara prakteknya, Mas. oke. Jadi kan Mas Yusuf sebagai orang yang aktif di media sosial gitu, melihat fenomena orang-orang yang memang berbagi, namun di-share ke media sosial gitu, Mas. Mungkin niatnya baik ya. Sebagian orang mungkin menganggap itu sebagai motivasi gitu, sebagai bentuk apa ya? Itu tadi motivasi supaya orang lain juga mau gitu berbuat baik, berbagi juga. Tapi untuk sebagian orang nih, wah pria kayaknya nih, gitu kan. Takutnya mengurangi pahala orang yang berbagi gitu. Menurut Mas Yusuf sendiri seperti apa? Kalau dari saya sendiri sih, misalnya kayak dari niatnya hanya untuk menyemangati sih udah jelas ya. Maksudnya itu nggak apa-apa walaupun orang menganggap niatnya pamer atau apalah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari sosmed yang sekarang nih, menurut saya orang sebenarnya tujuannya tidak lebih riak ya, atau kayak lebih ke selebrasi ya. Gimana, Mas? Kayak, Sorry, Mas. Agak kencang dikit. apa namanya? Untuk yang sekarang saya lihat itu kan bisa disetting Pak, di approve dari Jumat tapi masuknya Sabtu bisa. Saya lanjut ya. Jadi kan itu
untuk yang sekarang saya lihat ya orang tidak cenderung pamer ya, tapi lebih ke selebrasi lah gitu. Misalnya orang apa namanya, habis masak sesuatu gitu, di foto, di upload, atau habis berkegiatan RT atau apa, itu saya melihat sih lebih ke selebrasi ya, dan niatnya, kalau misalnya niatnya pamer sudah nggak benar. Tapi kalau saya lihat fenomena yang sekarang itu orang lebih selebrasi, dan juga kan sekarang banyak kontes kemarin Ramadan Real Life gitu. Kita kan posting kegiatan ibadah, kegiatan macam-macam, kan tidak niatnya untuk pamer, kan enggak, memang untuk ikutan kontes dan selebrasi seperti itu. Tapi kira sih ini sih masih oke-oke saja, dan saya lihat juga tidak berlebihan sih. Kebanyakan berlebihan yang apapun di-upload seperti itu enggak. Jadi memang di niat ya Mas ya? Iya. Ini Masya Allah memang nih Mas Yusuf mengajarkan banyak soal niat nih. Masih ada pembahasan khusus nih mengenai niat gitu ya. Oke. Ada pertanyaan yang masuk ya? Yuk, mari rekan-rekan sekalian jika ada yang mau ditanyakan. Belum ada Mas, kita lanjut lagi ngobrolnya Mas. Boleh. Gini Mas, ini lebih ke studi kasus berarti ya. Untuk ada lebih dari berbagi lingkungan yang saya hadapi sih. Mungkin di orang kalian kan pengalamannya beda-beda ya. Jadi kan Mas Yusuf misalkan punya saudara dan punya tetangga nih yang sama-sama memang membutuhkan bantuan dari kita. Tetangga ya tetangga dekat gitu kan, samping rumah gitu. Dan saudara dekat. Cuman dia tinggalnya di beda pulau lah katakanlah gitu. Mas Yusuf sendiri mana sih yang mesti kita prioritaskan untuk kita bagi, sedekahkan gitu. Kita bantulah ibaratnya gitu. Silakan Mas Yusuf. Kalau misalnya saya ditaruh di kondisi seperti itu ya, mungkin akan lebih baik di 50-50 kali ya. 50 itu setengah untuk saudara, yang untuk tetangga. Karena kan misalnya tetangga dekat ya, kita ngelihat kesehariannya, sedangkan kalau saudara mau nggak mau juga kesehariannya kita akan dengar kabarnya. Jadi mungkin kalau memang budgetnya cukup, saya akan lebih memilih untuk setengah-setengah. Seperti itu. Kalau harus memilih, Mas? Kalau harus memilih satu? Iyalah. Saudara kali ya? Nih kondisinya. Mungkin saudara. Kalau saya pribadi mungkin saudara. Mungkin saudara. Kalau ada, iya, karena kita, misalnya saudara kan, ya kita misalnya ada kakak kita yang tidak mampu gitu, sedangkan mungkin dia belum dapat bantuan, ya kita selain ada ini ya, merasa ada itu kewajiban ya, setengah kewajiban seperti itu ya. Itu ya mungkin karena faktor saudara ya. Blood is thicker than water gitulah ya. Jadi tetap mungkin akan lebih membantu saudara kalau memang harus milih salah satu. Gitu. Tapi kalau memang budgetnya cukup, mungkin saya akan setengah-setengah. Karena kalau tetangga dekat kita juga akan berhubungan setiap hari, kita akan minta tolong dan melihat kondisinya setiap hari seperti itu. Kalau menurut Bu Lisa sendiri, ada nggak sih prioritas tadi antara orang yang kita bantu gitu, saudara dulu atau tetangga dulu, Bu? Oh, gimana? Tetangganya saudaranya ini tinggalnya nah? Kalau saudara jauh, Bu. Cuman dia masih sepupu lah sama kita gitu, atau masih om tante gitu ibaratnya. Tapi dia di beda pulau gitu atau beda provinsi. Tapi tetangga juga perlu nih, yang posisinya tuh di samping rumah gitu kan? Iya. Kalau Rasulullah sih bahwa utamakan keluargamu, baru kau berikan kepada orang lain. Tetapi ketika itu tetangga kita itu bagian yang erat ya dengan kita masak dia cium baunya. Kalau saudara yang jauh di sana itu kan tidak, nanti dilayani oleh tetangganya juga, kita kira-kira seperti itu. Jadi ini pentingnya untuk kita berbagi dan peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi dahulukan tetangga. Kalau saya di dalam posisi itu, saya memilih tetangga. Untuk diprioritaskan. Ketika saya mau berbagi, saya bagi kepada orang-orang yang terdekat dengan saya. Apalagi kalau rumahnya mepet sekali dengan kita, yang melihat kesehariannya kita, melihat kita makan, mengetahui bahwa kita memasak, itu berhak ya. Bahkan orang mukmin itu belum dikatakan beriman ketika dia tidak peduli dengan tetangganya. Mau masuk surga mungkin banyak amalan-amalannya, tapi tetangganya terganggu dengan
Mau masakan yang tidak dibagi, tetangganya lapar, ya. Tetangganya kelaparan, dia kenyang. Malah dia mengirimkan itu kepada saudara yang tempatnya mungkin jauh ya, apalagi kalau lintas pulau, Mbak. Iya. Nah, jadi itu kalau saya disuruh memilih, ya saya pakai anjuran Rasulullah untuk lebih peduli, lebih mengutamakan tetangga daripada yang lain. Karena mau nggak mau tetangga itu memang orang yang sentuhan langsung dengan kita ya, Bu ya. Langsung. Ibaratnya apa ya? Kalau kita mati yang ngurusin tetangga kita, Bu. Betul. Yang benar-benar, iya, yang aktivitas langsung ketemu sama tetangga gitu kan. Kalau saudara kan kalau misalnya kita telepon baru kita apa gitu ya. Ya, dan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang memberi penguatan terhadap itu, bahwa tetanggamu adalah orang yang paling dekat dengan kamu. Nah, dia yang seharusnya lebih utama, lebih pertama mendapatkan perhatian dari kita. Dan ini berlaku untuk semua. Nah, saudara yang di sana seharusnya juga diperhatikan oleh tetangganya. Saudara kita yang jauh itu harusnya mendapatkan perhatian dari tetangganya juga. Bahwa jangan sampai kita ini mengamankan diri sendiri, kita kenyang, lalu kemudian cuek terhadap tetangga. Kita bodoh amat, ini tetangga udah makan atau belum, yang penting saya udah kenyang. Nauzubillah, tidak beriman kata Rasulullah. Rasulullah bersumpah bahwa ini orang tidak beriman ini, yang kemudian tidak mungkin masuk surga. Tidak akan masuk surga meskipun amalannya banyak, meskipun ibadahnya banyak, tapi kalau dia tidak peduli, tidak peka terhadap kesulitan tetangga khususnya, wallahi la yu'min, tidak beriman. Iya. Gitu, Mbak Nay. Ya, Bu, ini masih soal berbagi. Kita kan ada di 10 malam terakhir Ramadan ya. Subhanallah. Ini kan Iya. insya Allah masih semangat berbaginya masih membara gitu ya. Tapi pertanyaannya ketika sudah lewat dari Ramadan, gimana caranya kita masih istiqomah gitu untuk berbagi gitu. Semangatnya masih sama gitu, Bu. Semangatnya masih sama. Ya, gimana cara untuk istiqomah tetap berbagi gitu, Bu? Yang pertama, yakin dulu bahwa berbagi itu tidak mengurangi. Mana kasat sadaqatun mimmal, tidak berkurang harta itu karena disedekahkan, malah bertambah. Ini yang menjadi investasi kita. Jadi ketika kita yakin, itu pasti kita akan gemar bersedekah. Di Ramadan ini kita bersedekah, malah keluar dari bulan Ramadan, itu kita akan terus ingin mendapatkan manfaat dari sedekah kita, sehingga kita termotivasi untuk terus berbagi kepada sesama. Jadi itu Mbak ya, bahwa sedekah itu sekali lagi, Bapak dan Ibu, sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kata saya. Mana kasat sadaqun mimmal, tidak berkurang harta karena disedekahkan. Jadi jangan ragu, jangan ragu. Kita bahkan akan mendapatkan dividen ya, bukan hanya di akhirat nanti, tapi kita akan mendapatkan dividen di awal. Di dunia ini kita juga akan mendapatkan manfaat dari sedekah-sedekah kita, mendapatkan kecintaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan realitanya bahwa ketika kita ingin dekat di masyarakat, dicintai oleh tetangga, dicintai oleh keluarga, gemarlah bersedekah. Maka kita akan mendapatkan kecintaan itu. Kalau kita dicintai oleh semua orang, hati ini meskipun kita tidak punya apa-apa, kita selalu bahagia dan kita selalu merasa cukup, ya. Nah, ternyata resepnya tidak susah. Bersedekah saja. Bersedekah saja, latih diri untuk bersedekah. 5 hari terakhir ini, teman-teman semua masih ada kesempatan untuk kita memaksimalkan sedekahnya kita. Kalau tidak ada uang, saya yakin bahwa kita semua masih punya barang, kita punya pakaian, sedekahkanlah daripada dikoleksi. Kita saja mungkin tidak
tidak sering pakai, bahkan sebulan setahun kita tidak memakai barang ini, semua nanti akan diminta pertanggungan, sedekahkan. Mumpun Ramadan ini pahalanya bisa dilipat gandakan berkali-kali lipat, apalagi di saat kita berpuasa, apalagi di saat Lailatul Qadar. Subhanallah, pahala itu, amal-amalan kita itu dilipat gandakan. Ayo teman-teman, maksimalkan 5 hari ini untuk bersedekah, berdoa kepada Allah seperti doa yang diajarkan kepada kita semua, bahwa sebagai rasa syukur kita terhadap pemberian Allah, kita diminta untuk melakukan syukur dengan cara memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana di Ramadan ini kita bisa berdoa, mudah-mudahan diberi tambahan hidayah, diberi tambahan petunjuk, diberi tambahan iman, agar kita yakin, bertambah yakin bahwa ketika saya bersedekah, saya akan mendapatkan banyak sekali kebaikan, dan insya Allah kita azamkan bahwa lepas bulan Ramadan kita masih tetap bersedekah. Oh iya, dua malaikat itu turun setiap pagi dan mendoakan orang yang bersedekah setiap pagi. Ya Allah, berikan tambahan kepada orang yang bersedekah hari ini, dan berikan kebinasaan orang yang menahan sedekahnya pada hari ini. Nah, ini harusnya menjadi motivasi buat kita, bahwa karena doa malaikat itu adalah doa yang diijabah. Malaikat itu suci, tidak seperti kita manusia, bahwa ketika berdoa mungkin dipencing atau apa. Tapi kalau malaikat itu doanya pasti diijabah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan manfaat dari doa malaikat. Amin. Yang setiap pagi mendoakan setiap orang yang menyalurkan rezekinya pada sesamanya. Karena kita pasti tidak mau binasa. Harta kita ini harusnya mensejahterakan kita, membahagiakan kita. Tapi kalau harta tidak berberkah, kalau ada orang yang selalu susah, Mbak ya, bisa dicek aja itu. Jangan-jangan sedekahnya kurang. Karena seharusnya kalau orang bersedekah itu pasti hatinya bahagia selalu. Ya kalau ada yang susah, suruh bersedekah aja deh, insya Allah selalu bahagia, selalu tenang hidupnya. Itu Mbak Nay. Iya Bu, benar. Justru malah kita ngerasa beban ya Bu ya, apalagi tadi disinggung tetangga gitu ya. Kita makan enak tapi tetangganya kelaparan gitu kan. Itu kan jadi beban kita sendiri gitu. Terus tadi juga disebutkan juga, kalau salah satu amalan kita untuk menjemput malam Lailatul Qadar, salah satunya juga bisa lewat sedekah ya Bu ya. Jadi tidak hanya bertawasul. Betul. Ya, di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Boleh, Mbak. Di sini saya bacakan ya, buat Mas Yusuf sama Bu Lisa, mungkin saya sesuaikan. Dari yang pertama dari Mas Ardi, Assalamualaikum. Ingin bertanya, berbagi atau bersedekah? Bolehkah bersedekah dengan meniatkan bahwa pahala dari sedekah tersebut ditujukan untuk saudara atau anggota keluarga yang sudah wafat? Jadi niat kita tuh untuk saudara atau keluarga yang sudah wafat, Bu. Jadi untuk orang lain seperti itu. Mungkin untuk Bu Lisa bisa dibantu untuk dijawab. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa meniatkan bahwa sedekah ini bisa sampai kepada orang lain. Kita nanti bisa merujuk ke kisah ya, bahwa ada seorang anak yang menghajikan orang tuanya, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu sampai badal haji namanya, apa? Iya, sehingga dengan niat bahwa ini pahala saya ini saya niatkan mudah-mudahan itu menjadi pemberat timbangan bagi saudara saya atau kerabat saya, insya Allah itu sampai. Iya, Mbak. Oke, baik, Masya Allah.
Jadi intinya bisa ya Bu ya. Tadi contohnya yang tadi menghajikan ya Bu ya. Iya, itu karena kan yang ini kan bahwa idza mata bunu Adam, kalau manusia itu sudah wafat, sudah meninggal, in kata amalu, terputuslah amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama amal jariah atau mushaf yang dia sedekahkan ya dan digunakan oleh orang-orang di sepeninggalnya. Kemudian doa anak soleh yang mendoakan. Nah, salah satu di antara kalau ini kita berniat bahwa anak mau memberikan sesuatu kepada orang tuanya, itu tetap mengalir pahala buat orang tuanya. Dengan syarat ya anak ini menjadi anak yang soleh agar bisa doanya itu bisa diterima buat orang tuanya. Begitu juga dengan kesolehan yang dia miliki, dia berbagi kepada orang lain dengan niat bahwa mudah-mudahan sampai juga pahalanya kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Oke, pertanyaan kedua Ibu nih. Dari Endah, Bismillah izin bertanya, bolehkah jika kita melakukan sedekah dengan mengumpulkannya lebih dahulu tiap hari? Lalu baru dialokasikan jika bilangannya sudah terbilang cukup. Jadi boleh atau tidak nih Bu? Jadi kita main dulu, baru misalkan udah cukup nih, baru kita salurkan. Seperti itu. Silakan Ibu. Kalau ditanya boleh atau tidaknya, tentu boleh ya. Cuma jangan sampai bahwa kita meninggal ini belum terbagi. Karena umur nggak ada yang tahu ya, nanti keburu meninggal Ibu. Iya, tapi kalau niatnya, insya Allah ketika itu kita niatkan, ya pasti bahwa niatnya itu udah sampai. Niatnya sudah sampai, ketika kita salurkan, langsung salurkan itu pasti akan mendapatkan pahala tambahan. Kemudian bahwa apa namanya, ya itu sih Mbak. Apalagi kalau kita bersedekah, bahwa bersedekah itu tidak mestinya sebenarnya. Rasulullah itu senang kepada orang yang bersedekah, sekalipun sedikit tapi rutin, continue ya. Setiap pagi ketika mau bersedekah, kalau Syekh Ali Jabir kemarin, bahwa setiap pagi itu ada namanya sedekah subuh, seberapapun. Sebelum kita sholat subuh atau setelah kita sholat subuh, kita memasang kecelengan ya, tabungan, bahwa ini diniatkan untuk kalau ini jumlahnya sudah banyak, sudah cukup, saya akan bagikan. Apalagi kan tidak mungkin kita subuh-subuh cari orang keliling siapa yang kita mau kasih, kecuali ya kalau standby di masjid. Namun ada satu lagi sih sebenarnya, jadi ada plus minusnya juga. Orang kalau menerima banyak utuh seperti itu, tentu perasaannya berbeda ketika dia terima Rp1.000, Rp2.000 per hari. Tapi itu plusnya. Minusnya barangkali bahwa jangan sampai itu sudah penuh lalu kita bilang, wah saya yang butuh ini banyak ya jumlahnya. Kepada orang, malah kita yang pakai sendiri. Jadi nggak jadi ya Bu ya? Nggak jadi. Jadi niat di awal itu tidak tidak sesuai dengan kenyataan nantinya. Jadi khawatir niatnya berubah aja itu. Kecuali kalau kita sudah berazam bahwa ini saya tidak boleh ganggu-ganggu, ya insya Allah. Mudah-mudahan. Mungkin arahannya baik Bu. Saya pernah lihat sih, jadi ada lembaga gitu, jadi dia punya target 30 hari bisa berapa, nominalnya berapa gitu kan. Dari target nominal tersebut dibelikan apa, lalu kemudian baru disumbangkan. Sebenarnya ada baik juga, jadi ada target khususnya gitu loh Bu. Belum akhirnya disalurkan, seperti itu. Tergantung niatnya Bu. Balik lagi niat lagi. Aja, iya. Kalau boleh dikumpul-kumpul ya boleh. Nah, yang penting niatnya jangan berubah pas lihat banyak tidak jadi dia sedekahkan. Tapi kalau boleh, insya Allah itu sesuatu yang bagus, memotivasi. Nah, bahwa sedikit-sedikit, yang penting setiap hari, pas 30 hari kita serahkan. Iya. Apalagi kalau ada lembaga yang menginisiasi ya, atau memantau kita
untuk sedekah sedikit, tapi rutin setiap hari. Ya. Itu Mbak. Iya, baik. Terima kasih Bu Lisa. Sama-sama. Semoga jawabannya menjawab ya untuk para penanya. Ada di sebelah saya sebenarnya yang bertanya. Kita balik lagi ke Mas Yusuf ya. Karena sebenarnya waktunya masih ada 10 menit terakhir. Cuma belum ada chat masuk, nggak apa-apa. Sembari menunggu Mas Yusuf. Boleh. Kembali lagi Mas, kita sharing aja. Karena kan kalau ngobrol gini sambil ngopi atau ngeteh ya Mas? Kita nggak bisa, jadi nggak apa-apa kita ngobrol aja gitu. Semoga rekan-rekan semua juga menyimak ya obrolan asik kita kali ini. Sebentar, iya. Mbak Nay. Iya. Saya mungkin mohon maaf sama Mbak Nay dan teman-teman semua yang hadir menyimak hari ini. Mungkin saya izin mundur duluan. Sudah waktunya sholat zuhur di masjid. Iya. Iya. Iya Ibu, nggak apa-apa. Waktunya sholat zuhur di masjid. Mohon maaf ya Mbak. Ya, tidak apa Ibu. Sampai akhir. Terima kasih banyak buat Bu Lisa. Iya. Ayo Mas Yusuf. Iya. Kita bisa ketemu lagi di Amin. Pertemuan offline ya. Tidak dengan amin. Mohon maaf atas semua khilafan, salah. Saya juga mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita sampai pada Lebaran nanti ya. Selamat Idul Fitri teman semua. Iya, saya izin undur diri lebih awal. Ya, jazakillah khairan ya, Bu Lisa, untuk waktunya. Terima kasih. Iya. Iya. Terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, masih kedengeran Mas? Masih nih. Masih lanjut, tapi kipernya belum ngasih kode. Oh gitu. Ya, Mas Yusuf, mungkin punya pengalaman yang bisa di-share ke kita semua nih terkait berbagi. Mungkin Mas Yusuf pernah merasakan momen berbagi, kemudian efeknya apa sih dari kehidupannya Mas Yusuf? Silakan lah. Kalau yang begitu sih nggak pernah ya, yang langsung kayak rasakan efeknya apa gitu, enggak sih. Cuman lebih kalau sharing mungkin ini aja sih, ya untuk pengalaman berbagi aja sih. Kadang kan kalau yang kita niatkan yang besar gitu agak berat ya, harus kita mengalokasikan sesuatu gitu. Nah kalau saya sendiri sih lebih memilih berbagi secara yang accidental gitu. Jadi dari setiap harinya kita ngapain aja, misalnya kayak ke pasar gitu, mungkin ketika penjualnya sudah gitu di pasar, kita nggak perlu yang nawar, hal seperti itu. Atau enggak ketika kita isi bensin nih, kita biasa budget kami isi bensin 100.000. Nah, terus kita beli 95 yang 5.000 kita buatkan tipping juga, itu ringan, karena antara isi 100 dan 95 itu kan kayak tidak ada bedanya. Mungkin seperti itu aja sih, yang lebih ke setiap hari aja, karena kalau memang berniat memberikan sesuatu kadang kondisi tidak memungkinkan, atau juga kadang berat seperti itu. Saya lebih prefer ketika itu yang dijadikan habit di kehidupan sehari-hari. Itu aja sih nih. Ada lagi Mas yang mau disampaikan? Kalau belum ada lagi yang bertanya, mungkin ada closing statement dari Mas Yusuf. Salam semangat dari Lombok. Ini ada sih kita berusaha bareng-bareng sih untuk membiasakan sedekah walaupun kecil ya. Dan itu misalnya kita masukkan dalam kegiatan sehari-hari kita, itu nggak terasa berat, dan kadang kita nggak merasa sedekah karena sudah menjadi habit, dan saya yakin suatu saat kita akan merasakan manfaatnya. Itu aja sih. Terima kasih Mas Yusuf. Sama-sama untuk nih. Sharing pengalamannya ya. Iya. Sangat luar biasa gitu. Jadi kangen Lombok Mas. Ya mesti Ayo, ini deh, dijadwalkan Ramadan di sana deh, di Lombok gitu ya. Terus gitu. Oke, mungkin itu saja sih untuk sharing talk show pada kali ini. Mungkin ada lagi yang mau bertanya terakhir? Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Karena pertanyaan saya juga udah habis. Bahasannya juga udah habis juga. Jadi mungkin bisa kita akhiri ya sesi kali ini. Sebenarnya terima kasih waktunya untuk Mas Yusuf dan tadi Bu Lisa. Sama-sama. Bu Lisa yang sudah bergabung namun sudah pamit duluan, nggak apa-apa. Terima kasih untuk rekan-rekan semua atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Salam semangat. Ini nggak apa-apa Mas Adi, langsung di closing aja.
Nggak apa-apa Oke. ya? Ya, Iya. terima kasih untuk waktunya. Mungkin saya undur diri. Semoga sesi kali ini insya Allah membawa manfaat ya. Ada banyak hikmah yang Amin. bisa kita ambil, ilmunya juga insya Allah bermanfaat. Semoga juga Allah ringankan langkah kita untuk senantiasa beramal soleh, terutama di akhir Ramadan ini ya. Dan semoga Allah terima semua amal ibadah kita di Ramadan kali ini dan Amin, dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Amin. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Saya Mbak pamit. Nai- jangan off dulu ya Mbak Naimanya ya. Oh, saya masih di Velves, Mas. Tenang Masih, aja. masih. Oke. Oke, Oke, sekali lagi. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Ardi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Naima, Bu Ustazah Mulisa, dan Pak Yusuf atas sharing-sharingnya tadi. Kalau materinya sangat bermanfaat untuk kita semua ya, dan kepada rekan-rekan yang berpartisipasi, menyimak maupun ikut bertanya, terima kasih juga. Tapi sesi kita belum ditutup ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, setelah sharing materi yang tadi disampaikan, akan ada pengumuman juga dari Mbak Novi ya, mengenai pengumuman lomba dan mungkin ada pengumuman yang lainnya juga. Silakan Mbak Novi mungkin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran ya? Mas Ardi? Kedengeran gitu. Oke, jadi hari ini mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama tentang pengumuman lomba, pemenang lomba peserta lomba posting foto yang di IG. Sama yang kedua pengen menyampaikan di remind lagi. Sama yang kedua juga pengen nyampein sertifikat untuk pembicara selama agenda kita di bulan Ramadan ini. Saya sharing dulu. Bentar. Nah, ini untuk yang peserta lomba posting foto di IG. Jadi ada beberapa dari teman-teman Arilaf yang udah upload fotonya di IG selama lombanya itu kemarin dimulai dari sekitar 2 pekan yang lalu gitu, dengan tema Ramadan di rumah. Nah, yang pertama ini ada dari teman kita dari Swarga. Ini fotonya, akunnya apa nih? Adi Dadun. Terus yang kedua dari Sasa Kitoni. Yang ketiga dari Safari Imran. Yang ketiga ini dari Dwi Angga. Mas Yusuf, Pak Yusuf mungkin bisa kalau ada teman-teman keluarga yang teman-teman keluarga yang ikut posting mungkin bisa diceritakan juga ini akunnya atas nama siapa sih mungkin. Oh gitu ya. Adi Dadun ini staf Swarga, dia baristanya di Swarga Mas Adi. Oke. Ya. Nanti next aja kalau yang Swarga saya kasih keterangan. Siap. Terus ini kalau yang ini? Ini namanya Mas Tony ya. Ini accountingnya Swarga. Ya. Yang kemarin sempat datang ya ke. Iya kemarin sempat training di Velvet itu. Nah ini Mas Tony. Kalau ini? Ini FO kita namanya Imron. Ya, staff FO. Terus ini ada Mas Angga ya dari Rekon. Lalu ada Pak Widadi. Terus ada Pak Yadi. Tapi akunnya akun Nobidut. Terus ada Pak Adi. Lalu ada Mas Agi. Terus ada, kalau ini siapa? Ini Mbak Mutia ini dia adminnya housekeeping. Admin. Ya, ini termasuk staf lama yang di Swarga sejak 2014 awal. Namanya Mbak Mutia ya? Ya, namanya Mutia. Oke. Terus kalau ini siapa? Ini Mas Hafazah, biasa dipanggil Bom sama teman-teman. Ini chef di Swarga, termasuk staf yang lama juga ya. Banyak banget Mas, pasukan Swarga Mas. Iya dong. Iya banyak yang berpartisipasi. Oke, ini ada lalu Priyatna ya. Terus ada Mas Dimas Pandu.
Kalau ini siapa? Ini Mbak Ima. Pak Yusuf. Ini likes Siapa terbanyak namanya? kalau nggak salah ya. Ini Mbak Ima. Ima. Ya, Mbak Ima sales marketingnya Swarga untuk offline. Sering ke Jakarta juga untuk sales call. Oh, oke. Terus ya, kalau ini Advan. Ini Mas Advan, dia supervisor FO dan fotografer dia. Fotografer. Ya, otodidak sih. Hobi. Ini yang megang akunnya Swarga? Enggak. Oh, bukan. Bukan. Aku Swarga dipegang saya sama marketing. Oke. Terus ada Pak Ari ya. Ari, terus ada Pak Azwar. Kalau ini siapa? Ini Mas Najam, laser, drivernya Swarga. Jadi teman-teman biasanya kalau datang yang jemput ini beliau, Mas Najam. Yang mirip Jokowi mukanya. Oh, nggak kelihatan di sini. Nggak kelihatan dia. Bisa di stalking lah. Ada lagi. Kalau ini yang kemarin juga. Ini Mbak Maya yang kemarin ikut ke acara di Bogor. Iya. Mbak Maya ini sebagai apa? FO. Ya, FO. Ya. Oke. Ini ada Mas Syukron, ada Teh Hini, ada Pak Andri, terus ada Pak Asif Ardiana, terus ada Pak Koko, ada Pak Warno, Mas Adit, Pak Ipung, Pak Sobari, sama nih Pak Yusuf. Ini selebgramnya Swarga. Oke, nah ini ada masuk ke pemenangnya. Oke, pemenangnya kita mulai ya dari penilaian juri. Yang pertama ada Mbak Maya yang juara 1, skornya 710. Terus ada ini Pak siapa tadi, Imran ya? Imran yang juara 2, skornya 705. Terus yang ketiga ada Pak Asep Ardiana, skornya 625, dan Pak Adi skornya 620. Jadi penilaian ini dari juri. Nah, penilaian itu berdasarkan kesesuaian tema, lalu kualitas foto, kreativitas, dan apa ya? Saya lupa. Satu lagi sama estetikanya. Oke. Nah, terus selain ini kan dari yang penilaian juri, selanjutnya ada yang juara favorit. Juara favorit ini berdasarkan jumlah likes-nya ya. Ini ada Mbak Imah yang dari Swarga, 317 likes, dan ada Pak Andri. Pak Andri mana, ada nggak di sini? Di Zoom. Pak Andrika ya. Pak Andrika ya. Pak Andri menang, Pak Andri. Ada. Oh, ada. Ada, alhamdulillah ada. Nah, iya. Jadi itu ya, juaranya ada total ada 6 orang. Gitu. Oke, selamat untuk para pemenang. Semoga foto yang di-share itu bisa memberikan inspirasi kepada orang lain dan menjadi PR kita di bulan Ramadan ini. Oke. Selanjutnya